Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan review artikel kami yang berjudul penerapan metode UFG atau Quality Function Development dalam pengembangan produk body mist, studi kasus perusahaan parfum. Langsung saja pada pendahuluannya, yakni meningkatnya daya beli konsumen terhadap produk kosmetik mendorong perusahaan kecantikan untuk bersaing menciptakan produk yang unik dan memiliki keunggulan. Nah, kebutuhan akan body mist ini memberikan peluang bagi perusahaan kosmetik untuk melakukan pengembangan produk dengan menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atribut produk body mist yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk metode dan analisis yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode UFG atau Quality Function Development sebagai alat utama, yakni HOQ atau House of Quality, untuk menerjemahkan kebutuhan konsumen dalam spesifikasi teknis produk body mist. Nah, berikut ini prinsip penerapan HOQ dalam penelitian. Yang pertama itu ada A. Customer Needs and Benefit. Yang B. Planning Matrix atau Market Research and Strategic Planning. C. Technical Response. D. Relationship atau Impact of Technical Response of Customer Needs and Benefit. E. Technical Correlation. F. Technical Matrix atau Technique Response Priorities Competitive Technical Benchmark. Yang ketiga ini Technical Target. Langsung saja pada A ini Customer Need and Benefit atau WATS. Bagian ini berisi atribut atau kebutuhan pelanggan yang berhasil dikumpulkan melalui kuesioner. Nah, tujuannya ini untuk mengidentifikasi apa saja atribut yang penting bagi konsumen dalam memilih atau menggunakan produk body mist. Nah, setelah dikumpulkan, terdapat 6 atribut kebutuhan dari kuesioner. Yang pertama yaitu ada aroma lembut dan menyegarkan, yang kedua kesegaran terjaga, yang ketiga reaksi pada kulit atau tidak menyebabkan iritasi, yang keempat kemasan kaca, yang kelima isi volume 100 ml, yang keenam harga terjangkau. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pada bagian saya yaitu B Planning Matrix. Bagian ini mengukur dan membandingkan tingkat kepentingan kepuasan pelanggan, tujuan peningkatan dan faktor lain untuk tiap atribut pelanggan. Yang pertama, ada important to customer, yaitu menunjukkan seberapa penting atribut tersebut bagi pelanggan. Yang kedua, yaitu Consumer Satisfaction Performance, yang menunjukkan seberapa puas pelanggan ini terhadap atribut tersebut dari produk yang digunakan, atau produk sendiri dan kompetitor. Yang ketiga yaitu goal, target performa produk terhadap masing-masing atribut yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, ini ditentukan oleh pihak internal berdasarkan standar kualitas yang diinginkan. Yang keempat, ada improvement ratio atau IR yang menunjukkan tingkat peningkatan yang perlu dilakukan agar produk mencapai target yang diinginkan. Rumusnya, IR sama dengan G per S, seperti contoh di atas. Yang kelima yaitu sales point, menggambarkan sejauh mana suatu atribut mempengaruhi keputusan pembelian. Seperti ini, ditentukan oleh perusahaan. Yang keenam yaitu row weight, menentukan bobot awal prioritas suatu atribut berdasarkan hasil kalkulus dari I, IR, dan SP. Rumusnya yaitu I kali R, I kali IR kali SP. Seperti contoh ini. Yang ketujuh yaitu normalisasi row weight, menormalisasi nilai RW agar berada dalam skala 0 sampai 1 untuk memudahkan perbandingan antar atribut. Rumusnya yaitu nilai RW dibagi total semua RW. Diperoleh dari nilai ini, ada dua yang terpilih, yaitu kesegaran terjaga dan aroma lembut dan menyegarkan. Yang pada poin C yaitu technical response, menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam bahasa teknis atau spesifikasi produk yang dapat dikerjakan dan diukur oleh tim pengembang. Berikut adalah teknisi ini. Yang terpilih ada 8, penambahan bahan emulsifier, penambahan bahan fragrance, dan selanjutnya ini. Nah, contoh hubungan antara what dan how itu bisa dilihat pada nomor ini. Aroma lembut dan menyegarkan buat dijawab dengan how, penambahan fragrance, aroma floral atau fruity, penambahan emulsifier. Nomor 2 juga sama. Nah, masing-masing how akan dinilai hubungannya dengan setiap buat dalam matriks hukum. Baik, selanjutnya penjelasan dilanjut dengan saya terkait poin technical correlation, di mana technical correlation dalam metode HOQ ini menggambarkan hubungan antara respon teknis yang digunakan untuk mengembangkan produk. Dalam studi kasus yang produk body mist jurnal kita ambil, ditemukan beberapa hubungan penting antara parameter teknis yang digunakan, yaitu diantaranya ada hubungan positif kuat dengan lambang plus-plus, yaitu aroma floral dan fruity dengan penambahan bahan fragrance 0,5 sampai 1,0%, emulsifier 1,0% dan pengawet 0,1%,
Artinya, peningkatan salah satu dari bahan tersebut akan sangat mendukung terciptanya aroma yang diinginkan. Kemudian, ada hubungan positif lemah dengan lambangnya yaitu plus, aroma floral dan fruity dengan penambahan waktu mixing bahan A. Kemudian, volume produk body mist dengan kemasan plastik PET, artinya hubungan antara dua hal ini ada namun tidak perlu signifikan. Nah, kemudian simbol yang kita gunakan tadi ada plus-plus yang melambangkan hubungan sangat kuat dan positif, plus hubungan lemah dan positif, lalu X atau XX menunjukkan hubungan negatif. Namun di studi ini tidak ditemukan, kosong, tidak ada hubungan antar elemen teknis. Nah, manfaat dari bagian technical correlation ini yaitu untuk membantu tim pengembang mengetahui apakah perubahan yang dilakukan pada suatu aspek teknis akan berdampak pada aspek lainnya. Nah, dengan memahami interaksi ini, perusahaan dapat merancang produk secara lebih efisien dan menghindari konflik antar komponen. Nah, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang relationship matrix atau matriks hubungan dalam perencanaan sebuah produk. Matriks ini digunakan untuk melihat seberapa kuat hubungan antara kebutuhan pelanggan dengan respon teknis produk. Misalnya, pelanggan ingin aroma yang lembut, kesegaran yang tahan lama, atau harga yang terjangkau. Nah, dari sisi teknis, hal ini bisa diwujudkan melalui bahan pengawet, jenis aroma yang digunakan, sampai desain kemasan. Dalam konteks matriks, kami menggunakan simbol untuk menunjukkan hubungan antara keduanya. Lingkaran besar artinya hubungan yang kuat, skornya yaitu 9, lingkaran kecil untuk hubungan sedang dengan skor 3, segitiga untuk hubungan lemah yaitu untuk skornya 1, kalau kosong itu artinya tidak ada atau hubungan skor 0. Skor ini ditentukan melalui diskusi bersama tim ahli berdasarkan pengetahuan teknis. Nantinya, skor ini akan dikalikan dengan nilai dari planning matrix untuk mengetahui parameter teknis mana yang harus diprioritaskan. Nah, dari tabel ini kita bisa mengetahui hasil analisis kebutuhan pelanggan yang paling penting adalah kesegaran terjaga, dan dari sisi teknis yang paling mendukung adalah penambahan bahan pengawet 0,1%. Jadi ini bisa jadi fokus utama pengembangan produk ini. Matriks ini sangat membantu tim pengembang produk untuk tahu apa yang harus ditingkatkan agar produk sesuai dengan keinginan konsumen. Dilanjut dengan saya pada bagian technical metric, di mana hubungan WAS sama dengan kebutuhan konsumen dan parameter teknis. Agar perusahaan tahu mana yang paling penting untuk dikembangkan agar sesuai keinginan konsumen, ada 3 tahapan. Yang pertama, ada perhitungan bobot dan respon teknis. Setiap parameter teknis dikalikan dengan bobot kebutuhan konsumen. NRW, hubungan diberi nilai kuat, yang mana kuat sama dengan 9, sedang sama dengan 3, dan lemah sama dengan 1. Nah, dan dikalikan dengan bobot kebutuhan NRW. Contohnya pada penambahan emulsifier 1% memperoleh nilai 5,712. Berarti emulsifier ini sangat penting karena punya hubungan kuat dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, ada hasil prioritas parameter teknis. Setelah dihitung menggunakan perhitungan bobot prioritas dan respon teknis, diperoleh peringkat parameter teknis dari yang paling penting hingga yang kurang penting. Dapat dilihat pada tabel tersebut, di mana yang paling penting ialah emulsifier sebesar 5,712, dan yang paling tidak penting ada aroma floral dan fruity mendapat nilai 1,809. Lalu, untuk fokus prioritas diperoleh dari 4 teratas karena yang paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, yaitu ada emulsifier, fragrance, pengawet, dan pelembut. Dan yang terakhir ada benchmarking dan penetapan target. Selain tahu prioritasnya, perusahaan harus menentukan target performa teknis yang jelas. Target ini diambil berdasarkan standar uji lab atau produk pesaing. Contohnya, ya pada wangi 0,5 sampai 1% harus bertahan kurang lebih 3 jam. Lalu untuk emulsifier 1%, memastikan agar campuran stabil. Nah, dari target tersebut perusahaan bisa memastikan bahwa produk sesuai keinginan pasaran dan meningkatkan daya saing.